lokasinya tidak lagi di Polda kan gitu. Karena ini kan ngumpul-ngumpulnya di situ. Bahkan karena saya mungkin polisinya juga rada-rada jengah ya. Karena kan saya juga sampaikan bahwa bujukan RJ itu terjadi di Polda loh kayak gitu. Nggak main-main kan itu. Makanya mungkin karena itulah maka kemudian mereka mungkin mewacanakan atau memaksakan untuk tempat atau lokasinya itu digeser. Dan digeser ke kejaksaan kan gitu. Saya melihat polanya itu nanti ancaman-ancaman terus masif. Kalaupun kemudian terjadi ya nanti balik lagi ke RJ. Tapi kali ini RJ-nya bukan oleh karena RJ itu bisa sampai ke pengadilan, di pengadilan itu boleh RJ. Makanya jadi walaupun sebenarnya RJ itu kalau menurut KUHAP yang baru itu hanya bisa dilakukan untuk persoalan pidana atau perbuatan pidana yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Padahal udah terlanjur penegak hukum tuh pakai yang besar-besar tadi karena maunya awalnya mungkin mau nahan. Tiba-tiba sekarang skenarionya berbalik mau RJ gitu kan. Dalam kasus yang dulu temannya Dr. Tifa itu kan sudah di RJ kan. Dan RJ itu dan yang namanya sprindik ya. Sprindiknya kan 3 kali berubah. Sprindik itu basisnya adalah peristiwa atau kasusnya bukan orang. Jadi kalau kasusnya udah di sprindik berarti bisa aja nanti orangnya tambah, tersangkanya bertambah begitu kan. Tapi ketika salah satu sudah sudah di RJ kan, udah P20, katakanlah udah dihentikan gitu ya, dihentikan. Berarti sebenarnya ada kasusnya dihentikan gitu loh. Tidak bisa person-personnya sendiri-sendiri. Apalagi sudah daluarsa juga kan. Apalagi sudah daluarsa. 100 hari gitu. Karena itu orang itu berkaitan dengan peristiwa itu ya. Peristiwanya. Jadi maka yang sprindik yang terakhir itu supaya sprindik ini jadi terasa baru walaupun barangnya sudah kadaluarsa, itu kan di mix dengan orang-orang yang sempat hilang toh. Klaster ketiga itu kan sempat hilang. Jadi klaster siapa tuh klaster ketiga tuh? Ada Abraham Samad, ada Michaelnya Sentana, ada Langkah Update, ada siapa namanya Babe Aldo, itu kan klaster 3 tuh, klaster jurnalis tuh. Oh, Babe Aldo juga masuk? Masuk. Waktu itu di sebelum tersangka itu kan nama-nama itu ada terlapor. Yang menarik Abraham Samad yang masuk ya? Iya masuk lagi di sprindik baru. Mungkin Mas Bambang masalah KPK. Saya sih mikirnya cuma ini bunga-bunga aja supaya kelihatan Itu kan kalau Abraham Samad ditarik masuk, Babe Aldo ditarik masuk, bukan itu tambah gempar lagi gitu kan? Nampaknya memang mencoba untuk semakin sedikit saja yang berhadapan-hadapan dengan kekuatan besar. Itu menarik lagi Abraham Samad sama Babe Aldo dikeluarkan kan? Dikeluarkan justru dimasukin lagi. Justru dimasukin makanya lu jadi tambah membesar tuh. Makanya terlapor ada nama mereka kan 11 waktu itu. Ketika tersangka tinggal 8. Jadi mereka udah aman, enggak ada. Masuk lagi di sprindik baru nama itu. Iya. Saya sekarang mau coba kaitkan itu bukan dengan isu hukumnya. Pak Jokowi berjanji akan mati-matian dalam satu kongres di sebuah partai itu untuk membela partai itu dan mau belusukan bulan Juni ini udah mulai banyak nih meme-nya tuh kan mau belusukan ini apa nggak ada kaitannya ke situ ya sengaja kan ada beberapa analisis ini sengaja dinaikin tekanannya supaya kemudian RJ-nya diterima supaya ketika belusukan itu aman sebab kalau ini sampai ke pengadilan ketika belusukan ini kan atau jangan-jangan itu yang mau dicari supaya spotlightnya jadi tambah gede kan? Kalau saya boleh berpendapat nih, justru kalau memang maunya seperti itu, penasehat politiknya Pak Jokowi ngawur. Kenapa ngawur? Ya, karena gini, jadi ini ada tiga hal ya. Pak Jokowi mau mendukung PSE, ya kan? Dan dia harus mulai dari sekarang. Kalau nggak kan telat 2027 nggak dapat apa-apa. Dia harus ngegas di sini kan gitu. Terus kemudian ini kasus ijazah kontroversi ijazah nih kan gitu. Ya. Kemudian dia sakit. Ini 3 hal loh. Dia sakit kan. Sekarang gini, orang kalau belusukan sakit bagaimana? Loh makanya, kan ini kan ada 3 hal, 3 domain. Nah, ini karena dokter yang ngomong jadi kita bisa percaya nih sakit. Makanya kan emang sakit benar? Loh sakit benar. Panas atau sakit? Sakitnya